Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Dr. Sufyan Ramli SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Langkah yang pertama kalinya, tiada kata seindah doa, tiada guna menghayal setinggi langit, merintis sedalam lautan, melainkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ialah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang-bilang, dan ialah Maha Pengasih, kasihnya tak pilih kasih. Langkah kedua kalinya, solawat berangkaikan salam, tak bosan-bosannya kita haturkan kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berbantalkan pedang, berselimutkan tombak. Demi apa? Demi menegakkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung saja, saya atas nama Lita Putri Ucilia dengan NIM A1B3210112 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester, yakni berpidato atau ceramah mengenai materi-materi yang telah dipelajari dalam MK Agama. Seperti yang telah kita ketahui, Al-Quran adalah firman Allah, wahyu Allah, kalamullah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi petunjuk bagi umat manusia dan yang membacanya bernilaikan ibadah. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang turun pada tanggal 17 Ramadan, turun secara berangsur-angsur selama 20 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian orang mukmin yang suka membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis riwayat Abu Daud seperti buah yang manis dan wangi. Beda dengan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, digambarkan seperti buah yang rasanya manis akan tetapi tidak wangi. Selanjutnya, orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi akan tetapi rasanya pahit. Beda dengan orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran, digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya pun juga pahit. Dalam hadis yang lain, keutamaan membaca Al-Quran disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka akan dicatat untuknya ketaatan pada malam itu. Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahaminya dan mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Agar mudah dipahami, dihafal, dan diamalkan. Karena itulah di dalam Al-Quran dikenal dengan berbagai jenis pengetahuan dan bahasa seperti nahwu, sorof, mantik, dan lainnya. Selanjutnya, hubungan antara agama dan budaya.
Agama dan budaya tidak dapat dipisahkan karena keduanya itu saling berkaitan. Contohnya, solat. Solat merupakan agama. Sedangkan ada yang solat memakai sarung, celana, peci. Peci tersebut berwarna putih ataupun hitam, itu merupakan dari budaya. Maka dari itulah keduanya itu saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan antara agama dan budaya. Selanjutnya mengenai syirik. Syirik itu terbahagi dua. Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Yang pertama syirik jali. Syirik jali ialah syirik yang nyata atau terbuka, seperti menyembah pohon. Yang kedua syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, seperti menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya implementasi keimanan dan kemanusiaan. Iman adalah pengucapan dengan lisan, meyakinkan dalam hati, pengamalan dalam anggota tubuh, dan bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan berkurang dengan melaksanakan kemaksiatan. Yang pertama, pengucapan dengan lisan. Seseorang dikatakan tidak beriman dengan sesuatu sampai ia mengucapkan dengan lisannya apa yang dia imani tersebut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, akan tetapi dia tidak mengucapkannya, maka dia tidaklah dihukumi beriman kepadanya selama ia sanggup untuk mengucapkan dengan lisannya. Yang kedua, keyakinan dengan hati. Tiada iman tanpa meyakinkannya di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kaum munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik ialah benar-benar orang yang pendusta. Quran Surah Al-Munafikun ayat 1. Yang ketiga, pengamalan dengan anggota tubuh. Amal ibadah merupakan bagian dari definisi iman, bukan hanya sekedar penyempurnaan, bukan pula sekedar suatu kewajiban dari iman. Bahkan dia adalah keimanan itu sendiri. Tiada amalan tanpa iman dan tiada iman tanpa amal ibadah. Yang keempat, bertambah dengan amal ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran Surah Al-Anfal ayat 2-4. Yang kelima, berkurang dengan mengerjakan maksiat. Kalau iman bisa bertambah, berarti iman bisa berkurang. Sebagaimana jika iman bisa masuk, berarti iman bisa keluar dari seseorang. Hanya saja yang perlu diketahui, maksiat sebesar apapun selama bukan melaksanakan kesyirikan ataupun kekafiran, itu hanya mengurangkan keimanan dari diri seseorang, tidak sampai menghilangkan dari keimanannya. Oleh karena itu, tugas umat muslim yang paling utama ialah bagaimana menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.